Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 7. My name is Afifah Salsabila and my partner is Afifah Farastia. And today we will discuss about electricity in the nerves. Nah, untuk pertama kita membahas biopotensial. Sinyal biopotensial adalah aktivitas listrik dari sel-sel yang ada di dalam tubuh yang menimbulkan sinyal listrik. Biopotensial di dalam tubuh itu dihasilkan oleh sel saraf, sel otot, dan sel kelenjar. Nah, alat ukurnya itu disebut dengan biopotensial elektroda. Untuk memperbesar sinyal biopotensial diperlukan suatu penguat yang memenuhi beberapa persyaratan. Nah, fungsinya itu untuk mengambil sinyal listrik lemah dari beberapa sumber biologis dan meningkatkan amplitudenya sehingga dapat diproses, direkam, atau ditampilkan lebih lanjut. Untuk syaratnya itu adalah yang pertama, memiliki impedansi masukan yang tinggi sehingga menghasilkan pembebanan minimal dari sinyal yang diukur. Nah, pembebanan yang berlebihan dapat menyebabkan distorsi sinyal. Syarat kedua adalah masukan rangkaian penguat biopotensial juga harus memberikan perlindungan terhadap organisme yang akan diukur. Arus listrik dari terminal masukan penguat biopotensial dapat menyebabkan mikroshock atau makroshock pada pasien yang sedang dipelajari, situasi yang dapat menimbulkan konsekuensi berat. Nah, untuk menghindari masalah ini, penguat harus memiliki sirkuit isolasi dan proteksi, sehingga arus melalui sirkuit elektroda dapat dijaga pada tingkat yang aman dan setiap gangguan yang dihasilkan oleh arus tersebut dapat diminimalkan. Yang ketiga adalah impedansi keluaran yang rendah. Nah, untuk mengurangi distorsi, impedansi keluaran dari penguat biopotensial harus dibuat serendah mungkin. Yang keempat, penguat biopotensial harus beroperasi pada bagian spektrum frekuensi di mana biopotensi yang mereka perkuat ada. Nah, syarat terakhir itu memiliki common mode rejection ratio yang tinggi. Selanjutnya kita membahas tentang sistem saraf, mulai dari structure of nerve cell, impulse delivery mechanism, central nervous system, and peripheral nervous system. Kita bahas dari struktur sel saraf. Struktur dasar dari sistem saraf disebut dengan neuron atau sel saraf. Nah, suatu sel saraf merupakan bagian terkecil dalam suatu skema saraf dan berfungsi untuk menerima, menginterpretasi, dan menghantarkan pesan listrik atau aliran listrik. Setiap neuronnya terdiri dari satu badan sel yang di dalamnya terdapat sitoplasma dan inti sel. Nah, dari badan sel itu keluar dua macam serabut saraf, yaitu dendrit dan akson atau neurit. Nah, hal ini dapat dilihat dari gambar tersebut. Sel saraf ini dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, yang pertama adalah sensory nerve cell. Fungsi sel saraf sensori ini adalah menghantar impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Nah, ujung akson dari saraf sensori berhubungan dengan saraf asosiasi. Selanjutnya adalah sel saraf motor. Nah, fungsinya itu mengirim impuls dari sistem saraf pusat ke otot atau kelenjar yang hasilnya berupa tanggapan tubuh terhadap rangsangan. Nah, badan sel saraf motor berada di sistem saraf pusat. Dendritnya sangat pendek yang berhubungan dengan akson saraf asosiasi, sedangkan aksonnya panjang. Kelompok terakhir yaitu sel saraf intermediate. Nah, sel saraf intermediate ini disebut juga dengan sel saraf asosiasi. Sel ini dapat ditemukan di dalam sistem saraf pusat dan berfungsi menghubungkan sel saraf motor dengan sel saraf sensori atau berhubungan dengan sel saraf lainnya yang ada di dalam sistem saraf pusat. Intermediate nerve cell receive impulse from sensory receptor or other associated nerve cell. Selanjutnya kita membahas tentang mekanisme penghantar impuls. Nah, impuls dapat dihantarkan melalui beberapa cara, diantaranya yaitu yang pertama melalui sel saraf. Penghantaran impuls, baik itu berupa rangsangan ataupun tanggapan melalui serabut saraf atau akson, dapat terjadi karena adanya perbedaan potensial listrik antara bagian luar dan bagian dalam sel. Energi yang digunakan berasal dari hasil pernafasan sel yang dilakukan oleh mitokondria dalam sel saraf.
Nah, yang kedua itu melalui sinapsis. Titik temu antara terminal akson salah satu neuron dengan neuron lain dinamakan sinapsis. Di dalam sitoplasma tonjolan sinapsis terdapat struktur kumpulan membran kecil berisi neurotransmitter yang disebut vesikula sinapsis. Bila impuls sampai pada ujung neuron, maka vesikula bergerak dan melebur dengan membran prasinapsis. Kemudian vesikula akan melepaskan neuron transmitter berupa asetilkolin. Neuron transmitter adalah suatu zat kimia yang dapat menyeberangkan impuls dari neuron prasinapsis ke postsinapsis. The next material is about central nervous system atau disebut dengan sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat ini meliputi otak dan sumsum tulang belakang. Nah, otak dan sumsum tulang belakang ini mempunyai 3 materi penyusun yang sangat penting atau esensial, yang terdiri dari yang pertama badan sel yang membentuk bagian materi kelabu atau substansi grisea, yang kedua serabut saraf yang membentuk bagian materi putih atau substansi alba, dan yang ketiga sel-sel neuroglia, yaitu jaringan ikat yang terletak di antara sel-sel saraf di dalam sistem saraf pusat. Nah, walaupun otak dan sumsum tulang belakang ini mempunyai materi yang sama, tetapi susunannya berbeda. Pada otak, materi kelabu terletak di bagian luar atau kulitnya pada korteks, dan bagian putih terletak di tengah. Pada sumsum tulang belakang, bagian tengah berupa materi kelabu berbentuk kupu-kupu, sedangkan bagian korteks berupa materi putih. A. Brain atau otak. Otak mempunyai 5 bagian utama, yaitu otak besar atau cerebrum, otak tengah mesencephalon, otak kecil cerebellum, sumsum lanjutan atau sambung medulla oblongata, dan jembatan feral. 1. Is big brain or cerebrum. The big brain has a function in regulating all mental activities. Jadi, otak besar ini memiliki fungsi untuk mengatur semua aktivitas mental yang berkaitan dengan kepandaian, ingatan, kesadaran, dan pertimbangan. Otak besar merupakan sumber dari semua kegiatan atau gerakan sadar atau sesuai dengan kehendak kita, walaupun ada juga beberapa gerakan refleks otak. Pada bagian korteks cerebrum yang berwarna kelabu terdapat bagian penerima rangsang atau sensor yang terletak di sebelah belakang area motor yang berfungsi mengatur gerakan sadar atau merespon rangsangan. Selain itu, terdapat area asosiasi yang menghubungkan area motor dan sensorik. Area ini berperan dalam proses belajar, menyimpan ingatan, membuat kesimpulan, dan belajar berbagai bahasa. 2 is midbrain atau otak tengah. Otak tengah terletak di depan otak kecil dan jembatan feral. Di depan otak tengah terdapat talamus dan kelenjar hipofisis yang mengatur kerja kelenjar-kelenjar endokrin. Nah, bagian atas pada dorsal otak tengah merupakan lobus opticus yang mengatur refleks mata seperti penyempitan pupil mata dan juga merupakan pusat pendengaran. 3 is cerebellum atau otak kecil. The cerebellum has a major function in the coordination of muscle movements. Jadi otak kecil ini memiliki fungsi dalam koordinasi gerakan otot yang terjadi secara sadar, seperti keseimbangan dan posisi tubuh. Bila ada rangsangan yang merugikan atau berbahaya, maka gerakan sadar yang normal tidak mungkin dapat dilaksanakan. 4 is the feral bridge atau jembatan feral. Jembatan feral berisi serabut saraf yang menghubungkan otak kecil bagian kiri dan kanan. Juga dia menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang. 5 is medulla oblongata. The function is to deliver impulse coming from the spinal cord to the brain. Jadi medulla oblongata ini berfungsi untuk menghantar impuls yang datang dari medulla spinalis menuju ke otak. Medulla oblongata ini dia mempengaruhi jembatan refleks fisiologi seperti detak jantung, tekanan darah, volume, dan kecepatan respirasi. Juga gerak alat pencernaan serta sekresi kelenjar pencernaan. Selain sumsum sambung juga mengatur gerak refleks yang lain seperti bersin, batuk, dan berkedip. B. Medulla spinalis
atau sumsum tulang belakang. Nah, dapat kita lihat dari gambar, pada penampang melintang sumsum tulang belakang tampak bagian luarnya berwarna putih, sedangkan bagian dalamnya berbentuk kupu-kupu dan berwarna kelabu. Pada penampang melintang sumsum tulang belakang ada bagian seperti sayap yang terbagi atas sayap atas yang disebut dengan tanduk dorsal dan sayap bawah disebut dengan tanduk ventral. Impuls sensori dari reseptor dihantar masuk ke sumsum tulang belakang melalui tanduk dorsal dan impuls motor keluar dari sumsum tulang belakang melalui tanduk ventral menuju efektor. Nah, pada tanduk dorsal terdapat badan sel saraf penghubung atau asosiasi konektor yang akan menerima impuls dari sel saraf sensori dan akan menghantarkannya ke saraf motor. Pada bagian putih terdapat serabut saraf asosiasi. Kumpulan serabut saraf membentuk saraf atau urat saraf. Urat saraf yang membawa impuls ke otak merupakan saluran asenden dan yang membawa impuls yang berupa perintah dari otak merupakan saluran desenden. 4. Peripheral nervous system atau sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi ini terdiri dari sistem saraf sadar dan sistem saraf tak sadar atau biasa disebut dengan sistem saraf otonom. Nah, sistem saraf sadar ini dia mengontrol aktivitas yang kerjanya diatur oleh otak, sedangkan saraf otonom mengontrol aktivitas yang tidak dapat diatur otak, seperti denyut jantung, gerak saluran pencernaan, dan sekresi keringat. A. Conscious nervous system atau sistem saraf sadar. Sistem saraf sadar disusun oleh saraf otak atau saraf kranial, yaitu saraf-saraf yang keluar dari otak, dan saraf sumsum tulang belakang, yaitu saraf-saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang. Saraf otak ini memiliki 12 pasang yang terdiri dari pertama 3 pasang saraf sensori, yaitu saraf nomor 1, 2, dan 8. Yang kedua 5 pasang saraf motorik, yaitu saraf nomor 3, 4, 6, 11, dan 12. Yang ketiga 4 pasang saraf gabungan sensori dan motorik, yaitu saraf nomor 5, 7, 9, dan 10. The spinal cord nerves number 31 pairs of combined nerves. Jadi saraf sumsum tulang belakang itu berjumlah 31 pasang yang terdiri dari 8 pasang saraf leher, 12 pasang saraf punggung, 5 pasang saraf pinggang, 5 pasang saraf pinggul, dan 1 pasang saraf ekor. Beberapa urat saraf bersatu membentuk jaringan urat saraf yang disebut dengan plexus. There are 3 plexus. Yang pertama yaitu plexus cervicalis, merupakan gabungan urat saraf leher yang mempengaruhi bagian leher, bahu, dan diafragma. Yang kedua plexus brachialis, dia mempengaruhi bagian tangan. Yang ketiga plexus jumbosacralis, mempengaruhi bagian pinggul dan kaki. B. Autonomous nerves atau saraf otonom. The autonomic nervous system is composed of nerve fibers that originate from the brain and spinal cord and go to the organs concerned. Jadi sistem saraf otonom ini dia disusun oleh serabut saraf yang berasal dari otak maupun dari sumsum tulang belakang dan menuju organ yang bersangkutan. Dalam sistem ini terdapat beberapa jalur dan masing-masing jalurnya membentuk sinapsis yang kompleks dan juga membentuk ganglion. Urat saraf yang terdapat pada pangkal ganglion disebut dengan urat saraf praganglion, dan yang berada pada ujung ganglion disebut urat saraf postganglion. Sistem saraf otonom dapat dibagi atas sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Perbedaan struktur antara saraf simpatik dan parasimpatik terletak pada posisi ganglion. Berikut ini merupakan tabel fungsi saraf otonom parasimpatik dan simpatik. Nah, pada saraf parasimpatik berfungsi untuk mengecilkan pupil, sedangkan saraf simpatiknya berfungsi untuk memperbesar pupil. Yang kedua ada menstimulasi aliran ludah. Kalau yang saraf simpatiknya dia menghambat aliran ludah. Kalau parasimpatiknya memperlambat denyut jantung, maka simpatiknya mempercepat denyut jantung. Parasimpatiknya membesarkan bronkus, yang simpatiknya mengecilkan bronkus. Parasimpatik menstimulasi sekresi kelenjar pencernaan, pada saraf simpatik menghambat sekresi kelenjar pencernaan. Dan pada saraf parasimpatik dia mengurutkan kandung kemih, pada saraf simpatik dia menghambat kontraksi kandung kemih. Jadi fungsi dari saraf parasimpatik dan simpatik ini merupakan
kebalikannya, saling berlawanan. Okay, that's all of us. If something goes wrong, please forgive us. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.